Gitu ya. Ya kayak Rista tuh yang di meja admin. Aduh, itu Rista tuh lagi pada pusing tuh. Ya. Baru tanggal sekian pada pusing. Ines juga tuh, Ines pada pusing juga tuh. Ines tanggal sekian mas udah pusing. Itu kebohongan terbesar dalam dunia. Iya, tanggalnya belum tanggal tua-tua amat kan? Iya, udah pusing. Iya, mumpung masih tanggalnya agak-agak lumayan muda gitu kan. Iya, ya 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 ya, tahulah ya. Heeh, orang-orang yang selalu mengandalkan tanggal muda itu ya emang gitu. Yang di belakang juga ya. Semangat. Deh, ile, seneng deh. Iya dong. Siaran siang-siang itu bikin lemes sih emang ya. Kadang-kadang kan orang bilang, wah siaran siang itu biasanya bikin ngantuk. Enggak deh. Kalau aku gimana caranya deh biar nggak ngantuk ya. Puterin lagu yang seru, puterin sambil di komen-komen gitu ya. Oke, ada siapa lagi nih yang gabung? Belum ada ya? Ah, Ketua Paguyuban Pasar Grosir Stono. Oh, itu yang WA belakang. Salah baca. Aduh. Pokoknya aku kerjain aja deh yang siang-siang hari ini daripada stres kan. Kalian kan pada depresi tuh yang di belakang tuh ya. Udah mulai mikir, ada kapan ini selesai gitu kan. Nah, makanya biar nggak kepikiran kapan selesai, ya enjoy. Ya, kerjaan itu perlu dilakukan secara enjoy. Iya, enjoy monjay. Aduh. Iya. Nah, aku ada cerita nih soal apa ini? eh Mana ya? Bentar-bentar. Aku tuh tadi itu sempat nemu ada cerita lagu yang menarik tentang lagu itu tadi. Tapi kok hilang ya? Ya deh, kita tinggalin aja deh ya. Karena udah nggak ada ya. Oke deh. Ada yang mau request lagu? Boleh ya. Silakan bisa telepon ataupun lewat WA 0855420912 ya. Pokoknya masih dibuka kesempatan Anda untuk berbagi informasi ataupun berbagi apapun itu ya. Mungkin di tempat Anda sedang ada kegiatan, boleh diinformasikan di sini ya. Misalkan ada pengajian ibu-ibu ya. Biasanya Jumat sore itu ada pengajian ibu-ibu tuh. Nah, siapa yang diundang ustazahnya ya? Nggak harus yang terkenal, yang belum terkenal juga perlu dikenalkan gitu. Ya ustazahnya ini misalnya siapa Mahmudah misalnya ya. Tetangga sebelah gitu. Ya, boleh biar terkenal juga, ya kan? Kalau yang sudah terkenal dikenalin lagi. Ya, apa bedanya? Kita sama aja ngasih garam ke garam. Wah, nguyahin uyah gitu. Wah, sama asinnya dong, ya. Oke. Nah, atau misalkan ada kejadian apa nih di kampung Anda di mungkin sebelah rumah ada kejadian tertentu ya. Boleh dikabarkan juga ya. Atau mungkin yang ngelihat ada jalan berlubang atau mungkin jalannya nggak rata atau jalannya lonjak-lonjak gitu atau yang lain gitu ya. Atau jembatannya tiba-tiba putus gitu. Kayak putus sama mantan gitu kan tiba-tiba aja. Iya kan? Ya kan, Nes? Atau mungkin apa ya? Pokoknya ada saluran kabel yang nyangkut gitu kemana atau ke pohon atau ke mana gitu. Atau mungkin ada nih kabel yang nggak nyambung. Tapi kok bisa nyambung gitu. Nah, itu boleh diinformasikan ke si di 0285424474 atau melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Boleh banget ceritanya. Nah, saya masih akan ajak Anda untuk ngobrol seputar masalah informasi ekonomi ya dan juga lainnya. Masih di sini di perjalanan Halo Kota Batik. Tapi
Tapi apa ya, saya mau ajak Anda ke tadi kan sudah ya, saya ajak Anda ke Amerika, ke Belanda. Sekarang enaknya kita giliran kemana? Supaya kita jadi orang yang nggak melulu berpikir tentang apa yang ada di hadapan kita aja, tapi kita perlu. Jadi gini, sebenarnya ya, menjadi manusia itu perlu yang namanya melihat keluar. Bila perlu kita berada di luar, sehingga kita bisa melihat ke dalam. Nah, itu gunanya kita itu bersafari, gunanya kita itu kemana-mana. Why? Kenapa? Perjalanan itu penting banget. Jadi gini, kalau misalkan saya ke luar kota ataupun kemana gitu ya, itu ya saya akan coba mencari informasi ya. Kan biasa nih ketemu dengan orang ya. Biasanya orang nanya, kamu masnya dari mana? Dari Pekalongan. Oh, Pekalongan ya? Di Jawa Tengah? Iya. Terus kemudian dia akan nanya banyak hal. Kota Pekalongan itu terkenal ininya. Nah itu, di situ sebenarnya itu adalah informasi. Artinya ketika orang itu nanya, mengkonfirmasi informasi-informasi yang dia terima, berarti itu artinya bahwa oh selama ini Kota Pekalongan hanya dikenal sebagai ya oleh orang-orang di luar itu sebagai A B C D E. Kalau orang ketemunya orang-orang gede, wah udah nggak heran. Tapi orang-orang biasa gitu loh, yang misalkan tukang beca atau mungkin bakul pecel di situ atau mungkin bakul bakso gitu, penjual bakso atau mungkin pokoknya yang kalangan menengah ke bawah gitu. Nah, informasi itu penting banget. Oh, ternyata Pekalongan yang diketahui oleh orang di misalkan nih yang pernah saya datang itu di Makassar, oh cuman sebatas itu. Terus kemudian nah ada cerita menarik di Makassar ketika saya di Makassar. Jadi ketika di Makassar itu saya mampir ke gedung RRI gitu kan. Terus kemudian waktu itu juga sempat mampir ke satu lokasi di sana itu tahun berapa, lama banget. Karibosi ya, yaitu kayak pasar modern di sana tahun 2003. 2003 ya, aku lupa. Nah, itu di Karibosi itu pusat perdagangan tekstil di sana. Dan ada yang menarik, di sana itu dijual batik. Ini saya kan datang ke sana sebagai orang pendatang kan. Nah, jadi mereka tuh berpikir bahwa wah ini pasti mau beli batik atau apa gitu. Saya ditawarin tuh batik, mas ini batik, bang batik bang, ini dari Pekalongan nih, produk Pekalongan, bla 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 gitu. Ah, asik sih. Apa ya? Sebenarnya bukan batik yang dijual di sana. Mm-mm. Tapi itu printing. Nah, kalau di sini harganya mungkin waktu itu ya 15.000 lah, katakanlah seperti itu ya. Mungkin kalau di sini 15.000 waktu itu. Di sana bisa dijual dengan harga 75.000. Wow. Tapi saya sangat menghargai. Artinya gini loh, saya tidak melihat ini mengambil untung yang banyak ya, tetapi kita harus tahu bahwa untuk mengangkut ke sana terus dan banyak jalur-jalur yang harus dilalui gitu ya, dan pokoknya saya mencoba untuk berpositif thinking mengenai harga itu. Tapi bagi saya, wah lucu juga sih ya, orang Pekalongan datang keluar kota gitu ya, keluar pulau gitu ya, terus ditawarin batik Pekalongan lagi. Pernah ngalamin yang begitu? Ah, coba deh Anda kalau misalkan punya pengalaman seperti itu, boleh dong dibagikan ke sini di 0855420912 atau melalui WhatsApp di telepon juga boleh 0285424474. Oke, teman-teman di belakang ini masih sibuk ya. Ada Ines kayaknya lagi sibuk menghubungi berbagai orang yang mau ditanya-tanya deh kayaknya. Seneng aku. Aku seneng loh kalau kamu itu kerjanya semangat banget gitu. Oh iya bener. Karena apa? Aku ngerasa wah punya temen yang sefrekuensi, satu-satunya sama-sama orang yang punya semangat kerja gitu loh. Gitu. Rista juga, aku suka tuh. Woi, dia. Dia pura-pura gak denger, dia gak tuh kan. Oke, ada Mas Comal gabung ya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Ribut, ada referensi tentang sejarah nih di desa Padek. Padek ya bener ya? Heeh. Padek apa Padek? Padek, Kecamatan Urjami. Ada tugu peringatan peristiwa pembantaian oleh tentara tentara Kenil ya, tentara bukan pengkhianat Kenil, tapi tentara Kenil itu memang tentara bikinan Belanda ya. Terjadi sekitar tahun 1948. Kalau mau tahu lebih lanjut masih ada narasumbernya. Siapa tahu beliau masih berkenan menceritakan sejarah dengan lengkap. Oke, boleh Bapak. Kapan ya saya main ke sana ya? Boleh nih diacarain yuk. Mas Abbas, Pak Abbas sama Mas Abbas enaknya. Heeh. Diacarain yuk. Heeh, diagendain ya. Heeh. Oke deh. Oke. Ah, Pak Abbas minta apa sih? Anyone, Roxette. Wah, ini keren nih. Lagu lama yang masih sedep aja nih. Oh, Mbah Abbas katanya. Gitu ya. Oke, ditunggu ya kabar-kabar yang lainnya, heeh, yang punya kabar-kabar ya boleh di-share-share di sini ya. Heeh, boleh dong. Jangan pelit-pelit amat lah kalau punya kabar, kalau punya berita, kalau punya sesuatu informasi. Penting banget untuk disampaikan ke publik. Why? Kenapa? Kita tahu orang itu kita kan nggak ngerti ya. Yang namanya informasi itu berguna atau tidak itu kan bergantung dari kita mau memanfaatkan apa enggak. Dan pasti deh kalau kita berbagi informasi pasti ada yang mau memanfaatkannya. Dan ketika kita itu ada orang yang memanfaatkan informasi kita, itu artinya menjadi jariah kita. Wah, masya Allah. Roxette, anyone diminta sama siapa? Mbah Abbas di Comal.